18. Sebuah skandal. Di luar sana Gracia benar-benar gamang, dia masih berdiri di balik dinding dan menatap ke arah pintu ruang direktur utama rumah sakit Medistra. Jantungnya berdegup dan kini tangannya pun sudah basah dengan keringat dingin, pikirannya makin tak karu-karuan. Menebak apa yang terjadi di dalam sana. Aku akan coba untuk menghubungi Dr. Nicholas, gumam Gracia lalu menelan ludahnya sendiri dengan kasar. Menggunakan kedua tangannya yang gemetar, Gracia pun benar-benar menelpon nomor ponsel milik Nicholas. Tut tut tut. Suara tersambung terdengar jelas di telinganya, namun sampai panggilan itu mati Nicholas tak kunjung menjawab. Dek. Rasa takut itu makin menguasai diri, mulai meyakini bahwa yang dia lihat adalah benar. Bahwa apa yang selama ini Zendaya tuduhkan adalah nyata, bahwa Dr. Nicholas memiliki hubungan khusus dengan Naina. Seketika itu juga Gracia menyandarkan tubuhnya yang lemah di dinding. Begitu sulit untuk menerima kenyataan ini. Kenapa harus Naina? Sejalang apa wanita itu sampai bisa merayu Dr. Nicholas? Dr. Grak, apa yang Anda lakukan di sini? Tanya seorang karyawan yang bekerja di gedung tersebut. Gracia hanya tersentak, tidak menjawab apapun. Dengan tubuh yang lunglai itu akhirnya dia pergi begitu saja. Dokter Gracia kenapa? Gumam karyawan itu lagi dengan bingung, namun dia mengedikkan bahu, tak ingin ambil pusing. Sementara itu di dalam ruangan sana, Nicholas makin menatap lekat sang istri di bawah kungkungannya, sebab ada hasrat yang makin besar dia rasakan di dalam hati. Sungguh, Nicholas ingin lebih. Dia ingin menyatu dengan Nainanya. Sedangkan Naina gamang, ingin menjawab iya namun takut jika akhirnya mereka berhenti di tengah jalan. Tunggu dulu sayang, jawab Naina akhirnya, dengan perlahan dia bangun dan duduk di hadapan sang suami. Tubuh atasnya yang polos makin nampak menggoda dan menantang. Tunjukkan padaku bahwa sayang sudah bisa keluar, ucap Naina ambigu. Nicholas bahkan belum begitu paham apa maunya sang istri, sampai akhirnya Naina menunduk dan mulai melepaskan kancing celananya. Glek. Naina menelan ludah kasar, ini adalah kali pertama dia melihat secara langsung senjata sang suami. Bagaimana bisa senjata segagah ini jadi impoten? Senjata yang jelas bisa mengobrak-abrik pertahanan wanita. Perlahan Naina makin menunduk dan akhirnya melahap senjata tersebut, sedangkan Nick langsung memejamkan mata merasakan nikmat layanan sang istri. Nai, panggil Nick dengan suaranya yang terdengar berat. Naina tak ingin dengar, dia tetap melakukan sebaik mungkin untuk menyenangkan sang suami. Jika dalam keadaan ini Nicholas bisa bertahan cukup lama, maka mereka bisa melakukan eksekusi yang lebih. Naina, panggil Nicholas lagi dan akhirnya Naina menjeda akhirnya, mendongak dan menatap nakal pada sang suami. Kenapa? Tanya Naina manja. Kamu tidak jijik? Tidak, jawabnya lalu malah menjilat. Sikap nakal yang membuat Nicholas tak tahan. Naina kembali melahap sampai akhirnya keluar saus mayones itu. Nick mengeram penuh nikmat dan nafasnya terengah. Sedangkan Naina puas, selanjutnya mereka benar-benar bisa bersama. Sang suami telah pulih. Enak tidak? Tanya Nai dan Nicholas tak mampu menjawab, hanya terkekeh dan mengusap kasar puncak kepala sang istri. Nakal, kata Nicholas. Kalau tidak nakal tidak akan jadi istrikah Nick, jawab Naina. Nicholas lantas turun lebih dulu dari atas ranjang dan menggendong sang istri yang telah kotor, di dada Naina penuh dengan mayones miliknya. Sore itu mereka putuskan untuk mandi bersama dan di dalam kamar mandi sana, giliran Nick yang memuaskan Naina. Nicholas tidak ingin nikmat sendiri, dia juga ingin Naina puas. 1 jam lebih Naina berada di ruangan direktur utama, dan ketika keluar rambutnya terlihat setengah basah. Naina membuang nafasnya dengan kasar, lelah karena beberapa saat lalu sudah melakukan olahraga yang cukup berat. Menggigit bibir bawah saat terbayang-bayang senjata sang suami yang membuatnya bergidik ngeri. Namun merinding saat membayangkan senjata itu menusuk dirinya. Padahal Naina juga sudah merasakan pelepasan,
tapi tetap saja masih ingin merasakan senjata suaminya tersebut. Astaga, sadarlah Nay, sadar, kenapa kemesyumanmu jadi bertambah berkali-kali lipat seperti ini, gumam Naina, berulang kali dia menggelengkan kepalanya sendiri dan segera pergi. Aku harus cepat-cepat ke kamar ibu, mungkin dia sudah bangun, ucap Naina di antara langkah yang cukup cepat. Seolah tak terjadi apa-apa, Naina tetap menundukkan kepalanya dengan hormat saat berpapasan dengan beberapa orang. Ketika keluar dari gedung itu, langkahnya langsung terlihat oleh Gracia yang menunggu di salah satu sudut. Dan tatapan Gracia langsung terkunci pada rambut Naina yang terlihat setengah basah. Tak perlu dia pikir dengan susah payah, Grak langsung bisa menebak bahwa Naina baru saja mandi di ruangan sang dokter. Dek. Jantungnya makin bergemuruh, tak rela namun bingung bagaimana mengungkapkannya. Secara refleks kaki Gracia pun melangkah mengikuti Naina. Sampai tiba di salah satu koridor yang cukup sepi, Gracia pun memanggil wanita itu. Naina, panggil Gracia. Langkah Naina yang cepat sontak terjeda, dia juga langsung menoleh ke belakang dan melihat Dokter Gracia datang menghampiri. Buru-buru Naina menundukkan kepalanya dan saat dia mengangkat wajah Dokter Gracia sudah berdiri tepat di hadapannya. Iya Dokter Grak, ada apa? Tanya Naina lebih dulu. Kamu dari mana? Tanya Gracia, tanpa basa-basi dia langsung mempertanyakan tentang hal itu, lengkap dengan sorot matanya yang nampak begitu dingin. Dari raut wajahnya terlihat jelas jika dia tidak menyukai Naina. Dan ditanya seperti itu seketika Naina menelan ludahnya dengan kasar, Dokter Gracia seolah melihat kepergiannya ke ruangan Dokter Nicholas, karena itulah pertanyaan ini beliau lontarkan. Saya dari ruangan Dokter Nicholas, jawab Naina lirih, entah kenapa dia pilih untuk jujur. Aku melihatmu masuk ke dalam ruangan Dokter Nicholas, lebih dari 1 jam kamu berada di ruangan itu dan sekarang saat keluar rambutmu basah seperti ini. Katakan, ada hubungan apa di antara kalian berdua? Balas Gracia, pertanyaan yang lebih menuntut dan rinci. Sementara Naina justru berdegup jantungnya. Kamu merayu Dokter Nicholas. Karena itulah semua kemudahan ini kamu dapat. Dokter Aresa jadi menangani ibumu, kalian juga dipindahkan ke kelas 1. Nay, ini rumah sakit, tempat terhormat, jangan melakukan tindakan asusila, ucap Gracia dengan menggebu, sudah habis kesabarannya. Bahkan rasanya dia pun ingin menjambak rambut Naina. Pembicaraan mereka terjeda saat beberapa perawat dan pengunjung rumah sakit melewati koridor itu pula. Belum sempat Naina bicara, Gracia sudah lebih dulu berucap saat ada kesempatan. Seharusnya kamu malu, ibumu sembuh karena menggunakan uang haram, hardik Gracia, geram sekali rasanya. Aku memperingatkanmu karena aku peduli, segera akhiri semua ini. Dokter Nicholas bukan orang sembarangan, jangan membuat karirnya hancur hanya karena memiliki skandal denganmu. Setelah puas mencaci maki Naina, akhirnya Gracia pun langsung pergi begitu saja. Sedangkan Naina masih tergugu, ingin bicara bahwa dia adalah istri Dokter Nicholas namun tak punya kesempatan. Apalagi saat mendengar kata skandal yang bisa menghancurkan karir sang suami. Kegamangan Naina makin jadi, saat tiba-tiba kini Dr. Herli berdiri di hadapannya. Apa semua yang diucapkan Dr. Gracia benar? Tanya Dr. Herli, kedua matanya menatap Naina dengan lekat. Tidak, balas Naina, akhirnya dia buka suara dan menjawab pertanyaan Dr. Herli. Namun mendengar satu kata yang terlontar dari mulut Naina itu membuat Dr. Herli makin mengerutkan dahi, merasa belum puas dengan jawaban Naina. Dia butuh penjelasan yang lebih rinci. Dr. Herli bahkan sampai lupa dengan kantong makanan di tangan kanannya. Makanan yang hendak dia berikan pada Naina. Tidak bagaimana. Kamu tidak ada hubungan apapun dengan Dr. Nicholas kan? Tanya Herli lagi dan Naina menelan ludahnya sendiri dengan kasar. Saking bingungnya mau bagaimana akhirnya Naina mengangguk, mengiyakan pertanyaan Dr. Herli tersebut. Iya dok, saya dan Dr. Nicholas tidak memiliki hubungan apapun.
Dokter Gracia hanya salah paham, jawab Naina. Tapi Herli tidak langsung percaya begitu saja, dia tetap menatap Naina dengan lekat, mencari kejujuran dari sorot mata itu. Benarkah? Tanya Herli lagi dan Naina hanya mampu mengangguk. Herli membuang nafasnya dengan lega. Sungguh, dia tidak ingin bersaing dengan sahabatnya sendiri. Apalagi tentang Naina, gadis yang kini benar-benar dia incar untuk jadi miliknya. Baiklah kalau begitu, kembalilah ke kamarmu. Dan ini ada sedikit makanan, kata Herli. Tidak dokter, saya tidak bisa menerima makanan itu. Dokter sudah terlalu banyak memberi saya, balas Naina, dia tidak menerima uluran kantong makanan itu, justru menundukkan kepalanya dengan begitu dalam. Saya permisi dokter, ucap Naina lagi, lalu mundur 2 langkah dan pergi dari sana. Nai, panggil Herli. Namun Naina pilih untuk pura-pura tidak dengar. Herli yang masih berdiri di sana jadi hanya mampu menatap punggung Naina yang menjauh. Setelah gadisnya pergi, Herli jadi teringat akan ucapan Gracia. Aku harus memastikannya langsung pada Nick, gumam Herli. Tanpa pikir panjang dia pun meninggalkan tempat tersebut dan mendatangi sang sahabat yang ternyata kini ada di ruangan direktur utama. Herli pikir Nicholas ada di ruang prakteknya. Tadi Herli tidak begitu memperhatikan rambut Naina, tapi sekarang saat bertemu dengan Nicholas dia langsung melihat rambut Nick yang nampak basah. Kamu baru selesai mandi? Tanya Herli, dia meletakkan kantong makanan yang sejak tadi dibawanya di atas meja. Herli juga langsung mendudukkan tubuhnya dengan kasar di sofa tersebut. Sementara Nicholas tetap duduk di kursi kebesarannya, membaca sebuah dokumen yang baru saja sekretarisnya antar. Ada apa? Tanya Nicholas pula, kini raut wajahnya nampak begitu segar. Setelah 2 tahun waktu berlalu, akhirnya kini Nicholas menikmati pelepasannya. Sebuah rasa yang tak mampu dia ungkapkan dengan kata-kata. Aku tadi bertemu Naina, ucap Herli. Nick sontak menghentikan semua pergerakan, dia bahkan langsung menatap lurus ke arah sang sahabat. Dia bertemu dengan Gracia di salah satu koridor dan aku tidak sengaja mendengar apa yang mereka bicarakan. Nicholas tetap diam, namun wajahnya berubah dingin. Gracia menuduh Naina memiliki hubungan terlarang denganmu, skandal di rumah sakit ini. Apa itu benar? Tanya Herli langsung tanpa tendeng aling-aling. Sudah biasa baginya untuk saling bicara secara belak-belakan seperti ini. Apa jawab Naina? Balas Nicholas, akhirnya dia buka suara. Namun justru mengajukan pertanyaan juga, Nick jadi ingin tahu apa yang dijawab oleh sang istri. Naina tidak menjawab apapun, dia seperti tidak punya kesempatan bicara. Gracia terus memojokkannya, jawab Herli apa adanya. Tapi saat aku yang bertanya, Naina bilang dia tidak memiliki hubungan apapun padamu, timpal Herli pula. Naina bohong, dia adalah istriku, jawab Nicholas tegas, enteng sekali saat dia mengucapkan kalimat tersebut. Tak peduli meski kini Herli jadi mendelik saking terkejutnya. Di awal pernikahan padahal Nicholas lah yang membuat syarat agar pernikahan ini dirahasiakan, dia kira setelah sembuh Nick tak butuh lagi Naina, bahkan bersedia melepaskan wanita itu untuk pergi. Tapi kini semua sudah berubah, Nick justru benci Naina yang terus menyembunyikan status pernikahan mereka. Mulut Nicholas terasa gatal untuk mengungkap semuanya, jadi kini dia katakan yang sebenarnya pada Herli. Pria yang dengan terang-terangan mengagumi sang istri. Jangan asal bicara kamu Nick. Balas Herli dengan suaranya yang gagap dan terdengar lebih tinggi, dia benar-benar terkejut mendengar pengakuan Nicholas. Tidak, mungkin sejak kalimat itu bukan pengakuan. Mungkin kalimat itu hanyalah bualan Nicholas semata. Hais, aku sudah lama menikah dengan Naina, jawab Nick setengah malas, kami hanya sedang merahasiakan pernikahan ini. Setelah ibu mertuaku pulih barulah kami berencana untuk go publik, terang Nicholas pula dan membuat Herli makin tercengang. Untung saja riwayat kesehatannya baik, jadi Herli tidak sampai mengalami serangan jantung.
Sebutan ibu mertuaku membuatnya tak mampu mengelak lagi, berarti memang benar jika Nicholas dan Naina sudah menikah. Hah! Harley membuang nafasnya dengan kasar. Seketika bersandar di sofa dengan tubuhnya yang lemah. Di saat dia hendak mulai serius pada satu wanita, Nicholas justru jadi penghalangnya. Gerak, datang ke ruanganku sekarang, titah Nicholas. Entah kapan dia mengambil ponselnya untuk menghubungi dokter wanita itu. Tiba-tiba Harley sudah mendengar Nicholas bicara dengan Gracia melalui sambungan telepon. "Baik Dokter Nick," jawab Gracia di ujung sana, menjawab dengan suaranya yang terdengar antusias. Setelah fakta buruk ini Gracia ketahui, dia berencana menggunakannya untuk memperdaya Dokter Nicholas. Berencana mengatakan persis seperti yang dia ucapkan pada Naina tadi. Bahwa skandal ini pasti akan mempengaruhi karir Dokter Nicholas. Maka untuk menghindari agar fakta ini tidak tersebar luas maka mereka harus merahasiakannya, termasuk Dokter Nicholas harus mengakhiri hubungannya dengan Naina. "Ya, aku akan jadi seseorang yang menyelamatkan hidup Dokter Nicholas," gumam Gracia dengan yakin. Setelah mengetahui satu rahasia Dokter Nicholas, Gracia sangat yakin dia akan memiliki hubungan yang lebih dekat dengan dokter berwajah dingin tersebut. Bagaimana tidak? Dokter Nick pasti akan selalu merasa tidak enak hati padanya dan kesempatan itu bisa Gracia gunakan agar mereka bisa memiliki hubungan lebih. Seperti sebuah pernikahan untuk menyembunyikan skandal. Membayangkan hal tersebut wajah Gracia seketika jadi berseri. Awalnya fakta ini dia pikir akan membuat hidupnya terpuruk, tapi ternyata tidak. Justru ini adalah titik baliknya untuk bisa mendapatkan Dokter Nicholas. Dengan langkah kaki lebar Gracia pun menuju gedung manajemen. Dia berjalan dengan kepala yang tegap, tidak menunduk meski sedikit pun. Sudah berangan-angan bahwa dia yang akan jadi istri dari pemilik rumah sakit ini. Tiba di depan ruangan Direktur Utama Gracia pun langsung mengetuk pintu dan tak lama kemudian terdengar izin masuk, lantas dia membuka pintu tersebut dan masuk ke dalam sana, cukup terkejut ketika melihat ada Dr. Harley di sini. "Kenapa Dr. Harley ada di sini? Tidak mungkin kan Dr. Nicholas memanggilku untuk membicarakan tentang pekerjaan," batin Gracia. "Selamat sore Dr. Nick, Dr. Harley," sapa Gracia. "Duduklah," titah Nicholas. Dia bangkit dari kursi kebesarannya dan menuju sofa. Akhirnya mereka bertiga duduk di sana. Dr. Harley tidak tahu apa yang akan dilakukan oleh Nicholas, kini tatapannya bahkan sudah terlihat kosong, masih terkejut dengan semua fakta yang didapat. Apalagi ketika ingat bahwa dia pun sempat melihat ada tanda merah di leher Naina tadi dan jelas saja tanda itu adalah ulahnya Nicholas. Rasanya Harley ingin sekali menendang pantat sang sahabat, geram, karena merasa dia pun dipermainkan. Tetap merahasiakan pernikahan ini meski dia sudah terang-terangan mengakui mulai menyukai Naina. "Art," geram Harley lagi, andai tidak ada Gracia di sini sudah dia tendang pantat Nicholas itu. "Ada apa dokter? Apa ada hal serius yang ingin dibicarakan?" tanya Gracia. Tentang Naina," balas Nicholas. "Dek." Jantung Gracia berdenyut nyeri, namun akhirnya dia tersenyum siap menjalankan rencana.